Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya akan memaparkan materi tentang DNA dan RNA, yaitu untuk memenuhi tugas pengantar bioteknologi. Perkenalkan, saya Yuni Roli Harnibor Purbasiboro dengan NIM 2250801011111009 dari kelas M01. Yang pertama yaitu DNA atau deoksiribonukleik acid. DNA merupakan polimer asam nukleat yang tersusun secara sistematis dan merupakan pembawa informasi genetik yang diturunkan kepada keturunannya. Polimer dalam DNA terdiri dari 3 komponen utama, yaitu yang pertama gula pentosa, kedua gugus fosfat, dan yang ketiga adalah basa nitrogen. Selanjutnya adalah struktur dari DNA. Terdapat 4 basa DNA, yaitu adenin, sitosin, guanin, dan timin. DNA terletak di inti sel dan kloroplas atau mitokondria dan sentriol. DNA terbentuk dari nukleotida atau deoksiribonukleotida yang tersusun dari unit-unit basa nitrogen, gula deoksiribosa, dan gugus fosfat. Basa-basa DNA membentuk ikatan komplementer. Terdapat 2 ikatan hidrogen pada setiap pasang adenin dan timin dan 3 ikatan hidrogen pada setiap guanin dan sitosin. Adenin selalu berpasangan dengan timin dan guanin selalu berpasangan dengan sitosin. Selanjutnya adalah struktur double helix. Struktur double helix merupakan model DNA yang membentuk 2 untai pita saling mengelilingi dan terhubung dengan suatu ikatan hidrogen. Pada umumnya menyerupai gelombang berupa makromolekular nukleotida yang tersusun atas polimer nukleotida yang berulang-ulang. Tersusun rangkap sehingga membentuk rantai ganda. Setiap nukleotida terdiri dari 3 gugus molekul, yaitu yang pertama ada basa nitrogen, kedua gula pentosa, dan ketiga adalah fosfat. Yang pertama basa nitrogen yang terdiri dari adenin dan guanin yang termasuk golongan purin, membentuk ikatan hidrogen rangkap 2. Selanjutnya ada sitosin dan timin, termasuk ke dalam golongan pirimidin yang membentuk ikatan hidrogen rangkap 3. Yang kedua adalah gula pentosa, dengan 5 atom karbon, gula dalam nukleotida DNA berupa deoksiribosa. Dan yang terakhir ada gugus fosfat yang berikatan dengan gula pentosa atau karbon nomor 3 dan 5. Basa nitrogen ini membawa informasi genetik, sedangkan gugus fosfat mempunyai peranan struktural. Selanjutnya, nukleotida dan nukleosida. Seperti yang dikatakan pada sebelumnya, DNA tersusun dari sejumlah besar nukleotida, di mana nukleotida memiliki 3 komponen, yaitu basa nitrogen, gula pentosa, dan gugus fosfat. Terdapat molekul nukleotida yang gugus fosfatnya mengalami hidrolisis, sehingga komponen penyusunnya yang berupa gula pentosa dan basa nitrogen yang dinamakan dengan nukleosida. Atau dengan kata lain, nukleosida tidak memiliki gugus fosfat. Kemudian ada ikatan fosfodiester, di mana polinukleotida tersusun dari nukleotida-nukleotida yang dihubungkan dengan suatu ikatan yang dinamakan dengan ikatan fosfodiester. Ikatan fosfodiester ini berada pada keterikatan antara gugus fosfat dan nukleotida yang melibatkan atom karbon nomor 3 dan 5, atau disebut juga dengan ikatan 3 dan 5 fosfodiester seperti terdapat pada lingkaran merah di gambar. Selanjutnya, basa nitrogen. Basa nitrogen yang menyusun nukleotida pada DNA terdiri dari 2 jenis, yaitu purin dan pirimidin. Terdapat 4 basa unit yang membentuk DNA, yaitu adenin, guanin, sitosin, dan timin. Adenin dan guanin yang termasuk ke dalam golongan purin. Sitosin dan timin termasuk ke dalam golongan pirimidin. Timin berpasangan dengan adenin membentuk ikatan hidrogen rangkap 2. Sedangkan guanin akan berpasangan dengan sitosin yang membentuk ikatan hidrogen rangkap 3. Kemudian macam-macam DNA. Berdasarkan bentuknya, DNA dapat dibagi menjadi 3, yaitu aDNA, bDNA, dan zDNA. Di mana yang pertama, aDNA berasal dari bDNA yang mengalami perubahan karena dehidrasi, sehingga mengubah cincin deoksiribosa dari bentuk endokonfirmasi C2 ke bentuk C3, di mana aDNA memiliki helix dengan 11 pasang basa berdiameter 26 angstrom dan tinggi 28,6 angstrom pada setiap putarannya, serta memiliki inti yang berlubang karena pasang basanya jauh dari sumbu pusat. aDNA bentuknya berputar ke kanan dan bersifat lebih aktif dibandingkan bDNA. Yang kedua ada DNA. Pada pH netral dan konsentrasi garam fisiologis DNA secara alamiah membentuk bDNA sehingga melimpah dalam tubuh makhluk hidup. Memiliki cincin gula deoksiribosa berupa endokonfirmasi C2 dan satu putarannya memiliki 10 pasang basa berdiameter 20 angstrom dan tinggi 36 angstrom.
DNA direplikasi dan digunakan dalam transkripsi dan translasi pada RNA. Dan yang ketiga adalah zDNA, di mana zDNA bentuknya dapat berubah karena kondisi garam yang tinggi atau kelembapan yang rendah. zDNA berputar ke kiri dan setiap putarannya mengandung 12 nukleotida dengan pola zigzag dan inti yang padat. Memiliki cincin gula deoksiribosa C2 untuk golongan pirimidin dan C3 untuk golongan purin. Memiliki heliks berdiameter 18 angstrom dengan tinggi 44 angstrom, sehingga lebih sempit dan panjang dibandingkan aDNA dan bDNA. zDNA berperan dalam transkripsi RNA. Selanjutnya yaitu ribonukleik asid atau RNA. RNA merupakan polimer panjang yang tidak bercabang yang terdiri dari nukleotida yang bersambungan dengan ikatan 3-5 fosfodiester. RNA sebagai makromolekuler polinukleotida berupa rantai tunggal atau ganda yang tidak berpilin. RNA merupakan hasil transkrip dari fragmen DNA, sehingga RNA sebagai polimer yang lebih pendek daripada DNA. Terdiri dari 3 komponen yaitu gugus fosfat, gula ribosa, dan basa nitrogen. Yang pertama basa nitrogen, RNA, terdiri dari atas basa purin yaitu adenin dan guanin, serta basa pirimidin yaitu urasil dan sitosin. Adenin berpasangan dengan urasil dihubungkan dengan 2 ikatan hidrogen, sedangkan guanin dengan sitosin dihubungkan dengan 3 ikatan hidrogen. RNA banyak ditemukan di sitoplasma atau ribosom. RNA mudah terurai dan keberadaannya yang tidak tetap dan harus dibentuk kembali. Selanjutnya, nukleotida pada RNA. Pada DNA dan RNA, nukleotida memiliki 3 komponen yaitu basa nitrogen, gugus fosfat, dan gula pentosa. Gugus fosfat pada DNA dan RNA identik, yaitu berikatan dengan gula pentosa pada atom karbon nomor 3 dan 5. Namun terdapat perbedaan pada gula pentosa dan basa nitrogen yang dimiliki oleh RNA. RNA memiliki gula pentosa berupa ribosa dan basa nitrogen berikatan pada atom karbon nomor 1 pada gula pentosa terdiri dari golongan purin yaitu adenin dan guanin, sedangkan pirimidin yang terdiri dari urasil dan sitosin. Adenin berpasangan dengan urasil dihubungkan dengan 2 ikatan hidrogen, sedangkan guanin dan sitosin dihubungkan dengan 3 ikatan hidrogen. Kemudian, macam-macam RNA. RNA dibedakan menjadi 2 kelompok utama, yaitu RNA genetik dan non-genetik. RNA genetik hanya ditemukan pada makhluk hidup yang tidak memiliki DNA, contohnya virus. Sedangkan RNA non-genetik ditemukan pada makhluk hidup yang memiliki DNA. Secara letak dan fungsinya, RNA non-genetik memiliki 3 macam, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Yang pertama yaitu mRNA, disebut juga RNA duta atau RNA kurir. mRNA disebut juga dengan istilah kodon karena fungsinya sebagai pembawa kode-kode genetik dari DNA ke ribosom. Yang kedua, tRNA, merupakan RNA terpendek dan berperan sebagai penerjemah kodon yang dibawa oleh mRNA. Fungsi lainnya adalah membawa asam-asam amino ke ribosom untuk disusun menjadi protein. Bagian tRNA yang dapat berhubungan dengan kodon yang dibawa oleh mRNA disebut juga dengan antikodon. Yang ketiga yaitu rRNA, merupakan RNA dengan jumlah terbanyak yang memiliki fungsi penyusun ribosom dan membantu dalam proses sintesis protein. Kemudian yaitu perbedaan dari DNA dan RNA. Dapat kita lihat pada tabel tersebut ada beberapa perbedaan antara DNA dan RNA. Yang pertama yaitu pada rantai polinukleotidanya. Pada DNA, rantai polinukleotidanya itu panjang, double helix atau ganda dan berpilin. Sedangkan pada RNA pendek, tunggal, dan tidak berpilin. Yang kedua pada letaknya, DNA terletak pada inti sel, kloroplast, dan mitokondria, sedangkan RNA terletak pada inti sel, kloroplast, mitokondria, sitoplasma, dan ribosom. Yang ketiga, itu perbedaan pada gula pentosanya. Pada DNA, gula pentosa yang dihasilkan itu deoksiribosa, sedangkan pada RNA yaitu ribosa. Selanjutnya, pada basa nitrogennya. Pada DNA, purinnya itu guanin, adenin. Pirimidinnya sitosin dan timin, sedangkan pada RNA, purinnya adalah guanin, adenin, dan pirimidinnya sitosin dan urasil. Selanjutnya pada kadarnya. Kadar pada DNA itu tetap, tidak tergantung, atau
tidak tergantung aktivitas sintesis protein, sedangkan RNA tidak tetap tergantung aktivitas sintesis proteinnya. Dan terakhir itu ada fungsi. Fungsi dari DNA yaitu pembawa informasi genetik dan berperan dalam sintesis protein, sedangkan RNA berfungsi sebagai sintesis protein. Selanjutnya yaitu dogma sentral. Dogma sentral menjelaskan mengenai proses perubahan gen dari DNA menjadi RNA, lalu RNA menjadi protein. Dogma ini menjelaskan bagaimana proses pembacaan materi genetik menjadi protein yang berperan di setiap tahap metabolisme di dalam tubuh suatu organisme. Dogma sentral terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama replikasi, transkripsi, dan translasi. Yang pertama yaitu replikasi. Replikasi adalah proses perbanyakan, penjiplakan, ataupun pengkopian rangkaian molekul bahan genetik sehingga dihasilkan molekul anakan yang sangat identik. Komposisi bahan genetik sel anakan sangat identik dengan sel induk. Dengan demikian, kesalahan dalam replikasi bahan genetik dapat mengakibatkan perubahan sifat sel-sel anakan. Kemudian yaitu 3 teori model replikasi. Terdapat 3 model replikasi yaitu konservatif, semi-konservatif, dan dispersif. Yang pertama, model konservatif menyatakan bahwa kedua untai induk tetap bersama setelah proses replikasi berlangsung. Sedangkan model semi-konservatif menyatakan bahwa kedua untai induk yang terbentuk setelah proses replikasi terpisah yang terdiri dari untai induk dan untai anak. Dan yang ketiga, model dispersif menyatakan bahwa untai induk dan anak tercampur dalam masing-masing untaian setelah proses replikasi. Dari ketiga model replikasi ini, sifat komplementer pada double helix memberi kesan bahwa replikasi DNA terjadi secara semi-konservatif karena dapat dibuktikan kebenarannya melalui percobaan sentrifugasi seimbang dalam tingkat kerapatan. Nah, kemudian ada beberapa komponen-komponen penting dalam replikasi. Yang pertama ada DNA cetakan atau template, yaitu molekul DNA yang akan direplikasi. Selanjutnya, pangkal replikasi atau origin of replication, yaitu bagian nukleotida yang memiliki urutan spesifik. Lalu ada molekul deoksiribonukleotida terdiri dari 3 komponen, yaitu basa purin atau pirimidin, gula pentosa yang berupa deoksiribosa, dan gugus fosfat. Kemudian enzim polimerase yaitu enzim utama yang berperan dalam proses replikasi untuk mengkatalisasi proses polimerasi nukleotida menjadi untaian DNA. Lalu enzim primase merupakan enzim yang mengkatalisasi sintesis primer untuk memulai replikasi DNA. Kemudian ada enzim helikase yang berfungsi untuk membuka untaian ganda di cabang replikasi dan memisahkan kedua untai lama yang dibantu dengan enzim girase. Lalu ada protein SSB atau single strand bonding protein, yaitu molekul protein yang menstabilkan untaian DNA yang sudah terbuka. Lalu enzim DNA ligase, enzim yang berfungsi menyambung fragmen-fragmen DNA. Kemudian yang kedua ada proses transkripsi. Pada proses transkripsi terjadi pada nukleus atau inti sel di mana DNA diterjemahkan menjadi kode-kode dalam bentuk basa nitrogen, kemudian membentuk rantai RNA yang bersifat single strand. Namun, pada rantai RNA yang terbentuk, basa timin diganti menjadi basa urasil. Pembentukan RNA pada proses transkripsi melibatkan enzim RNA polimerase, terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama inisiasi, elongasi, dan terminasi. Yang pertama ada inisiasi atau permulaan. Pada proses diawali oleh prometer, yaitu daerah DNA tempat RNA polimerase melekat. Kemudian prometer ini mencakup titik awal transkripsi dan biasanya membentang beberapa pasang nukleotida di depan titik awal tersebut. Fungsi dari promoter selain menentukan transkripsi dimulai dengan menentukan kedua untai ganda DNA yang digunakan sebagai cetakan atau template. Yang kedua ada elongasi atau pemanjangan. Ketika RNA bergerak di sepanjang DNA, pilihan rantai ganda DNA tersebut terbuka secara berurut, kira-kira sekitar 10-20 basa DNA. Enzim RNA polimerase menambahkan nukleotida dari molekul RNA yang dibentuk di sepanjang rantai ganda RNA. Setelah sintesis RNA berlangsung, rantai ganda RNA akan terbentuk kembali dan RNA baru akan terlepas dari cetakannya. Yang terakhir ada terminasi atau pengakhiran. Transkripsi berlangsung hingga RNA polimerase mentranskripsikan urutan DNA yang dinamakan terminator.
yang merupakan urutan DNA dengan fungsi untuk mengakhiri proses transkripsi. Dan yang ketiga yaitu proses translasi, yang merupakan proses penerjemahan nukleotida yang ada pada molekul RNA menjadi rangkaian asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Kode genetik tersebut berupa kodon di sepanjang molekul-molekul RNA duta dan RNA transfer sebagai penerjemahannya. RNA transfer membawa kode genetik berupa asam amino dari sitoplasma menuju ke ribosom. Pembacaan kodon oleh ribosom diawali dengan kodon start yang berupa AUG dan diakhiri kodon stop yang terdiri dari UAA, UAG, dan UGA. Pada proses translasi terdapat enzim yang disebut enzim amino asil tRNA sintase yang menempelkan asam amino ke molekul tRNA. Kemudian terdapat ribosom subunit kecil yang menempel pada mRNA mendekat dengan kodon start, sedangkan subunit besar tergantung membentuk kompleks inisiasi. Kemudian ribosom akan bergerak ke kodon berikutnya atau translokasi diikuti dengan tRNA atau antikodon yang melekat pada kodon tersebut dan menambahkan asam amino dengan asam amino sebelumnya. Kemudian, ikatan asam amino yang terbentuk akan membentuk ikatan peptida atau protein oleh enzim peptidyl transferase. Translasi akan berakhir pada waktu salah satu dari ketiga kodon terminasi atau stop kodon yang berupa UAA, UGA, dan UAG melepas polipeptida yang sudah diproses menjadi protein. Dan dengan demikian, jika ribosom mencapai salah satu dari ketiga kodon terminasi tersebut, maka proses translasi akan berakhir. Demikian pemaparan materi mengenai DNA dan RNA dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih.